Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Selamat mengikuti ibadah doa pagi 10 hari di hari yang ketiga pada pagi hari ini dengan tema Berani dibentuk, tanah liat di tangan tukang periuk. Berani dibentuk, tanah liat di tangan tukang periuk. Marilah kita bernyanyi lagu pembukaan dari NKB 8 bait 1-3 Abadi Tanampak. Yang tak terhampiri terang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal, baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya tenang di bawah rajawi kekal kau pegang, teguh bagai gunung keadilanmu, dan awan busana dengan kasihmu. Engkaulah yang hidup kekal selamanya, segala yang hidup Engkau dasarnya, terbataslah hidup bagaikan kembang, Engkau surya hidup yang tak terbenam. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk mengikuti doa pagi 10 hari yang ketiga ini. Tuhan, berkati kami dari awal hingga akhir agar ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mendengarkan firman, marilah kita bernyanyi dari NKB 14, bait 1-4, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjuna ku tanahnya, bentuklah aku sesuka-Mu, kan
kita memulai renungan hari ini, marilah kita bersatu doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang selalu baru kepada kami. Tuhan, di pagi hari ini kami ingin memulai renungan hari ini. Tuhan yang berkati agar kami bisa mengerti dan duduk diam sembari mendengar renungan ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Renungan pagi hari ini bertemakan berani dibentuk, kisah tanah liat di tukang periuk. Diambil dari Yeremia 18 ayat 1-8. Saya akan membacakannya untuk kami semua. Yeremia 18 ayat 1-8. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, penderitaan itu selalu hadir dalam kehidupan setiap orang. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang menginginkan penderitaan tersebut. Kita seringkali menginginkan hidup yang bahagia dan hidup yang sukacita. Nah, pada suatu kali, Yesus berfirman kepada Yeremia. Yeremia disuruh datang untuk pergi ke rumah tukang periuk. Di sana, Yeremia disuruh memahami proses pembuatan tembikar. Ternyata proses pembuatan tembikar itu susah. Banyak tahapan-tahapan yang sulit dan tahapan-tahapan yang rumit untuk menghasilkan tembikar yang sempurna. Di sini saya merangkum ada 7 langkah dalam membuat tembikar. Langkah yang pertama yaitu mengeluarkan gelembung-gelembung agar jika tembikar tersebut dibakar, maka tembikar tersebut tidak akan mengalami keretakan. Proses ini dilakukan dengan cara menginjak-injak atau menggunakan mesin yang modern. Proses yang kedua ada menaruh tanah liat di tengah meja putar lalu membentuknya. Lalu proses yang ketiga ada menambahkan pegangan atau hiasan lalu dihaluskan dan dipastikan kekuatannya dan keamanannya. Proses yang keempat ada mengurangi kadar air dengan cara dibiarkan di suhu ruangan. Lalu di proses yang kelima ada dipanaskan dalam suhu lebih dari 1000 derajat. Proses yang keenam ada pendinginan selama beberapa hari. Lalu proses yang ketujuh ada menambahkan bahan yang membuat tembikar tersebut berkilau. Lalu dipanaskan dengan suhu yang lebih panas dari sebelumnya sehingga menghasilkan tembikar yang sempurna. Ternyata prosesnya itu rumit banget ya. Bahkan itu membutuhkan berminggu-minggu hingga berbulan-bulan cuman untuk menghasilkan satu buah tembikar. Nah, sama seperti proses pembuatan tembikar, demikian juga bangsa Israel yang dibentuk oleh Tuhan. Seperti yang kita tahu, bangsa Israel itu tuh udah mengalami pencobaan yang banyak banget. Bangsa Israel itu pernah dibuang ke Babel. Bahkan sebelum dibuang ke Babel, Israel Utara itu dihancurkan terlebih dahulu. Nah, itu tuh sebenarnya menimbulkan pertanyaan banget kan bagi kita. Kenapa sih bangsa Israel itu tuh harus mengalami pencobaan yang begitu berat? Kan yang kita tahu kan bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tapi kenapa sih mereka harus mengalami itu semua? Jadi, bangsa Israel itu tuh hidupnya udah jauh banget dari yang Tuhan hendaki. Bangsa Israel itu sudah menindas sesamanya, sehingga ketidakadilan jatuh di bangsa tersebut. Nah, lewat proses pembentukan, Tuhan itu tuh hendak membentuk hati dan kehidupan bangsa Israel agar mereka itu saling mengasihi sesama dan saling mengasihi Tuhan, dan mereka bisa hidup dalam kudus.
Demikian pula dalam kehidupan kita. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita ini? Rencana apa yang Tuhan kasih ke kita? Dan tujuan apa sih kita hidup di dunia ini? Nah, kita tuh harus merenungkan itu semua. Dan kita dapat belajar dari 7 proses pembentukan tanah liat tembikar yang tadi. Kan di proses yang pertama itu ada mengeluarkan gelembung. Nah, gelembung di sini itu diibaratkan adalah hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup kita. Apa sih contohnya? Contohnya itu amarah, iri hati, cemburu. Nah, itu semua tuh harus dihilangkan dari hidup kita. Karena jika masih ada dalam hidup kita, itu tuh akan membuat kita nggak fokus terhadap Tuhan dan akan mengganggu setiap langkah di hidup kita. Lalu di proses yang kedua tadi ada menaruh tanah liat di tengah lalu membentuknya. Nah, di sini tuh Tuhan akan memberikan kita kondisi di mana kita akan fokus hanya kepada Tuhan saja. Di sini kita akan merasa bahwa kita tuh tidak berdaya dan kita hanya bisa mengandalkan Tuhan saja. Sehingga kita dapat merenungkan rencana yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan mau kepada kita, dan kita mengandalkan Tuhan. Lalu saat itu juga Tuhan akan membentuk kita. Tadi terus yang di proses ketiga ada menambahkan pegangan atau hiasan. Di sini Tuhan akan memberikan kita talenta dan kemampuan. Sehingga kita dapat berguna bagi orang banyak dan bagi Tuhan. Yang keempat tadi ada mengurangi kadar air dengan cara dibiarkan atau dijemur. Nah, dalam proses ini kita akan diberikan kondisi di mana kita akan seakan-akan merasa ditinggalkan dan dibiarkan gitu sama Tuhan. Kita akan berpikir, kok Tuhan ninggalin kita sih? Kok Tuhan biarin kita sendirian sih? Nah, kita akan merasakan seperti itu. Sebenarnya dalam proses ini Tuhan itu tuh mengajarin kita kalau kita itu harus hidup dalam iman. Apapun kondisi kita sekarang, mau kita sulit, mau kita lagi susah, mau kita lagi senang, Tuhan itu selalu ada buat kita. Tuhan selalu megang kendali untuk hidup kita. Dan di proses yang kelima tadi ada dipanaskan. Nah, di sini cobaan kita udah lumayan berat. Di sini kita akan bergesekan satu sama lain dengan orang-orang terdekat kita maupun orang-orang terjauh kita. Nah, dalam proses ini pribadi kita itu sedang dibentuk. Tuhan menginginkan kita untuk kuat dan tangguh. Sehingga jika kita mendapat cobaan yang lebih besar lagi, kita sudah siap. Lalu di proses yang keenam yaitu pendinginan. Habis dipanasin, didinginin. Nah, di sini kita Tuhan itu tuh akan membuat kita merasa seperti proses yang keempat tadi. Kita akan merasa dibiarkan, merasa ditinggalkan. Nah, padahal dalam proses ini tuh Tuhan tuh mau iman kita justru dipertebal lagi. Karena kita tuh akan mendapat cobaan yang lebih besar lagi daripada yang sebelumnya. Lalu di proses yang ketujuh tadi ada menambahkan bahan agar tembikar tersebut berkilau lalu dipanaskan lebih dari sebelumnya. Nah, di sini Tuhan menambahkan kapasitas dan kemampuan kita. Kenapa? Karena kita akan mendapat tanggung jawab yang lebih besar sehingga kita mendapatkan kita harus mempunyai energi ekstra untuk menyelesaikan cobaan tersebut. Ada tapinya nih. Tapi semakin panas kondisi yang kita lalui, maka kita akan semakin indah dan sempurna di mata Tuhan. Kita akan semakin bercahaya dan menjadi terang bagi orang banyak. Kita akan menjadi alat yang berguna untuk menggenapi rencana Tuhan. Kita dapat melakukan tugas dan fungsi yang telah Tuhan tetapkan kepada kita. Lalu pada saat ini kita lagi di tahap yang mana? Tahap 1 atau tahap yang setelahnya? Dalam proses pembentukan tembikar ini tuh kita tuh diajarin untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetaplah berada dalam kendali tangan Tuhan yang membentuk kita. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk Gereja Tuhan GKI Sumbawa II
dalam pelayanannya agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan beri kekuatan, kemampuan bagi anggota majelis jemaat dan aktivis untuk melayani dengan sukacita. Meskipun saat ini banyak keterbatasan dan hambatan dalam pelayanan karena harus mengikuti protokol kesehatan. Ya Tuhan, berikanlah kami keberanian dan kepasrahan agar kami mau dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan yang pasti baik untuk kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, agar negara kita dalam keadaan aman dan damai, dijauhkan dari niat-niat orang jahat yang mau memecah belah bangsa. Tuhan berkati seluruh bangsa dan negara Indonesia agar tetap tabah di dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa agar umat Tuhan mau patuh dan berdisiplin hidup dalam protokol kesehatan dan turut serta dalam usaha pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 serta pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh masyarakat yang sedang dilakukan oleh pemerintah kami. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk umat yang bergumul dalam masalah keluarga, masalah hubungan dengan sesama yang perlu diperbaiki, dan juga masalah ekonomi karena dampak dari pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Kiranya Tuhan menyertai, menolong, dan memberi jalan keluar atas setiap pergumulan yang dihadapi umat Tuhan. Bapa Sorgawi, kami berdoa bagi umat yang sakit, Bapak Idris Tarigan, Ibu Riwesmawati, Saudari Agnes. Tuhan, jamah dengan tahan kasih Tuhan, agar saudara-saudara kami ini diberi kekuatan, kesembuhan, dan dipulihkan dari kelemahan tubuhnya. Umat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi selama beberapa menit. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menutup ibadah doa pagi hari ini dengan bernyanyi dari NKB 183, bait 1, 2, dan 5, Dulu Ku Mencari.
hasrat diri ku ikut Yesus. Kini ku dibimbing sabda penebus. Hidupku menuntun, tak mau menyerah. Kini Tuhan saja ingin ku sembah. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Umat yang dikasih Tuhan, ibadah doa 10 hari yang ketiga telah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu lagi besok pagi pukul 5 pada doa pagi 10 hari di hari yang keempat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.